dalam keadaan mengenaskan. Terungkap sosok oknum yang diduga mengintervensi keluarga mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatuana Baban, yang tewas di Bali. Sejak pertama kali mendapat kabar kematian Aldi, pihak keluarga mengaku mendapat banyak telepon dari oknum. Oknum itu bahkan yang memberitahu warga jika Aldi Nababan tewas diduga bunuh diri. Kakak kandung Aldi Sahilatuana Baban, Monalisa Nababan mengungkap sosok oknum tersebut. Mereka yakni merupakan senior Monalisa saat kuliah dulu. Oknum itu menyarankan agar pihak keluarga tidak melakukan otopsi terhadap jenazah. Bukan itu saja, oknum tersebut juga seolah menakut-nakuti soal biaya otopsi. Diketahui, Aldi pertama kali ditemukan oleh pemilik kos pada Sabtu, 18 November 2023. Ia ditemukan tewas dengan kondisi tergantung tali plastik. Namun yang janggal, yakni saat ditemukan kaki Aldi Nababan dalam posisi menapak ke lantai. Selain itu ditemukan darah yang mengalir dari tubuh korban. Keluarga pun meyakini bahwa Aldi Nababan tewas dibunuh, bukan bunuh diri. Belum ditemukan 18 seminggu ya. Mungkin kan karena itu udah harinya tuh akhir-akhir ini jarang di luar ya. Selalu di dalam kamar. Kalau selama hari itu pernah nggak Pak ribut-ribut atau apa? Tidak ada. Saya sini juga ada dengar ribut-ribut. Kalau temennya ada yang sini? Saya juga nggak tahu temannya itu siapa, nggak ada. Pokoknya nggak ada dari pihak keluarga pun, saya nggak tahu ada apa nggak dia di sini. Sedikit tidaknya kan dari pihak keluarga bilang sama tuan rumah kan, tolong ya saya ini anak sini kan sedikit tidaknya gitu. Atau main telepon kayak atau kakaknya kayak kan komunikasi juga tidak terlalu banyak. Tidak. Berarti selama dia tinggal di sini, Bapak mungkin aktivitasnya mungkin ada teman atau rekan kerap datang ke sini untuk berkunjung, apa bagaimana memang dia tidak pernah melihat? Tidak pernah ada. Lalu latihan ya yang di sini tidak pernah. Apa mungkin yang lagi rame di media sosial dan banyak itu kan adalah indikasi dibunuh, Pak. Nah, kalau Bapak menilai dengan kondisi kamar dan mungkin nggak itu terjadi, Pak? Masalah itu udah saya kan nggak tahu juga ya kan, namanya aja saya bisa tidur kan, itu udah saya serahkan ke Polsek Kuta Selatan. Biar nanti dari Polsek Kuta Selatan dia ngasih info lagi untuk gimana untuk kamar ini kan udah lama juga. Tapi sejauh ini memang di sini kan Bapak di depan saya lihat direkam sama CCTV ya, Pak ya. Berarti kan ada kelihatan aktivitas keluar masuk. Tapi maaf untuk CCTV untuk di kosan daerah ini belum ada. Cuma CCTV saya punya untuk pantau ikan aja. Oh gitu. Ya. Begitupun untuk mantau aja nggak ngerekam. Berarti kalau selama ini dari penghuni kos ini hilir mudiknya itu ada terpantau dari pihak pemilik kos sendiri? Ya, tetap. Terus yang umpamanya ke atas itu pasti dah permisi mau kerja pasti dia bilang gitu. Ya. Pak, kalau kondisi di dalam waktu penemuan itu talinya dikaitkan ke apa Pak? Kamarnya ada plafonnya seperti apa sih? Ini kan kamarnya ini kan tidak cuma ditempel gini aja, plafon aja. Kan nggak ada keluar masuk. Terus pintu samping pun nggak ada. Cuma ini pintu depan sama di jalan depan. Terus talinya dikaitkan apa ya? Terus saya lihat di sana di atas nih ada bunga itu kan ada lubang tuh di sana dikaitkan tali. Ada tali di sana warna putih dari plastik warna putih kayak tali biru gini, tapi warnanya putih. Ya. Emang tali itu memang sudah ada di sini atau dia? Sudah ada ini waktu pas itu saya lihat ada tali itu ikatnya di lehernya. Itu saya nggak tahu karena saya kan nggak ikut ke dalam. Berarti di angin-angin ini ada pasangnya. Tapi yang di bagian belakang atau yang di depan ini? Yang di sini belakang pintu persis. Belakang pintu. Oh, berarti waktu buka tuh agak susah ya? Iya, makanya saya tadi udah bilang berat. Nempelnya di pintu dan Mahasiswa asal Medan, Aldi Sahilatuana Baban yang ditemukan tewas di Bali diduga menulis pesan terakhir di ponselnya. Pesan itu ditujukan salah satunya untuk anak bapak kos di Bali. Aldi Nababan juga menulis pesan terakhir untuk ibu dan pacarnya, Aye. Hal itu diungkap oleh kakak kandung Aldi, Monalisa Nababan. Monalisa bercerita bahwa saat mendapat kabar adiknya meninggal dunia, banyak oknum menghubungi dirinya. Wanita itu mengungkap bahwa oknum tersebut senior-senior dia saat kuliah di Universitas Udayana, Bali. Monalisa pun merasa heran dan janggal dengan bukti HP yang ia terima tersebut. Pasalnya HP itu ditemukan berada di dalam kamar kos Aldi Nababan, di Kuta, Bali.
Ia juga heran kenapa warga biasa bisa melihat barang bukti tersebut. Diungkap Mona Lisa, pada bukti yang ia terima itu ada 3 pesan. Pesan itu ditujukan untuk ibunya Aldi, sang pacar, dan anak bapak kos. Menurut dia, jika dilihat dari tulisannya, itu jelas bukan ketikan sang adik. Bahkan hal itu juga diakui oleh teman-teman Aldi Nababan. Ia juga mengaku kesulitan mengartikan pesan yang dikirim oleh adiknya itu. Mona Lisa juga mengungkap ada perbedaan pesan yang dikirimkan Aldi kepada ibu dengan pacar dan Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terupdate di Tribun Lampung. Kali ini kita akan membahas seputar kasus kematian mahasiswa asal Medan di Bali. Ya, seperti kita ketahui Tribuners, bahwasannya pengungkapan kasus kematian Aldi Sahilatwan Nababan atau ASN, mahasiswa asal Medan yang meninggal dunia di Bali, nampaknya menimbulkan berbagai opini dan juga versi nih Tribuners. Salah satunya yakni soal kejelasan CCTV di tempat kejadian perkara. Setidaknya ada sejumlah versi yang turut menyinggung soal CCTV tersebut. Versi pertama ini menyebutkan bahwa CCTV ada di seputar TKP namun tidak mengarah langsung ke rumah kos yang ditempati Aldi. Versi kedua, ini adalah versi pemilik kos yang menyebut bahwasannya CCTV rusak. Menanggapi soal CCTV tersebut, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Losa Luciano Araujo menegaskan kalau tidak ada CCTV di rumah kos yang ditempati Aldi Tribuners. Diketahui sebelumnya kasus kematian Aldi ini viral di media sosial. Hal itu lantaran diunggah oleh akun Instagram @monalisanababan_ pada Rabu 22 November 2023 siang. Dalam unggahannya tersebut Tribuners, Mona Lisa ini mengaku sang adik laki-lakinya itu meninggal dunia, diduga akibat pembunuhan bukan mengakhiri hidupnya. Ia pun menyoroti kondisi sang adik yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Mulai dari banyaknya lebam di tubuh hingga engsel siku tangan yang bergeser, bahkan keluarnya darah dari kuping dan juga hidung sang adik. Sontak unggahan itu pun kemudian mendapat ribuan komentar dari warganet. Menanggapi hal itu, Kepolisian Resor Kota Denpasar pun angkat bicara. Kasih Humas Polresta Denpasar yang bernama AKP Iketut Sukadi menerangkan korban yang berinisial ASN itu ditemukan dalam kondisi terlilit tali tampar ikat. Tubuh korban ini ditemukan tergantung dengan posisi bersandar di pintu kamar. Sementara Tribuners, kedua kakinya disebut menyentuh lantai. Selain itu, pada saat ditemukan, ini hidung korban pun dikatakan mengeluarkan darah. Adanya proses pembengkakan serta kulit korban yang mengeluarkan cairan. Secara lebih lanjut Tribuners, penemuan jenazah pemuda asal Medan itu pun terjadi pada Sabtu lalu, tepatnya 18 November 2023 sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah di rumah kosnya. Yang alamatnya sendiri ini berada di Jalan Bypass Ngurah Rai Gang Kunci, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jenazah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi swasta itu pun, kata AKP Iketut Sukadi, pertama kali ditemukan oleh pemilik kos yang bernama Nyoman Risub Artana. Pasalnya, ini menurut dari keterangan bapak kosnya, Artana ini mulainya curiga dengan kondisi di sekitar kamar korban ini dipenuhi lalat hijau Tribuners. Lantaran curiga tersebutlah akhirnya Artana ini kemudian mengetuk pintu kamar kos namun tak kunjung mendapatkan respon dari korban. Selain itu Artana disebut melihat darah yang keluar dari bawah pintu kamar kos. Hal tersebut yang membuatnya kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Kuta Selatan. Ya Tribuners, kematian mahasiswa asal Medan di Bali ini pun dinilai janggal oleh beberapa pihak, terutama pihak keluarga korban. Bahkan Tribuners, Hotman Paris yang merupakan pengacara kondang di Indonesia ini siap untuk memberikan bantuan hukum kepada keluarga korban untuk bisa menemukan fakta terkait pembunuhan terkait dengan penyebab dari kematian putra sematawayangnya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, kasus tewasnya mahasiswa asal Tapanuli Selatan Medan di Bali ini secara misterius pun mengurai sejumlah kejanggalan.
di mana kita tahu bahwasannya jenazah dari ASN ini ditemukan pada 18 November pagi hari dan pihak keluarga pun mencium beberapa kejanggalan dan memunculkan dugaan bahwa ASN ini merupakan korban pembunuhan Tribuners. Kematian mahasiswa perhotelan di Denpasar ini pun menyisakan teka-teki. Hal yang memperkuat dugaan terkait kematian ASN korban pembunuhan adalah kondisi lebam di sekujur tubuh jasad korban. Selain itu, Tribuners, proses penyelidikan serta penanganan jenazah yang lamban membuat keluarga ASN pun naik pitam. Nah, Tribuners, selain itu kita tahu bahwasannya cerita meninggalnya ASN ini viral di dunia maya atau sosial media lantaran sang kakak ini yang bernama Monalisa Nababan ini mengupload video yang berisikan kejanggalan ataupun keraguan terkait dengan penyebab kematian dari sang adik. Dan melalui laman Instagramnya, kakak ASN Monalisa Nababan pun meminta pertolongan kepada Presiden Jokowi. Nah, tertulis di dalam unggahan di Instagramnya seperti ini nih Tribuners. Jadi Monalisa mengatakan, adik saya Aldi Sahilatua Nababan yang berstatus sebagai mahasiswa di Elizabeth International Bali ditemukan meninggal dibunuh di kosnya Nusa Dua Koi Kos, Gang Kunci, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 23 Benoa, Kuta Selatan. Nah, mengurai kematian sang adik, Monalisa pun menyebut beberapa kejanggalan dalam kasus terbunuhnya ASN. Pertama, ini Monalisa terkejut kala melihat kondisi jasad ASN, di mana banyak sekali lebam di sekitar tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah juga. Selain itu, Tribuners, kondisi engsel siku tangan sang adik ini tampak bergeser. Selain kejanggalan tersebut, ada pula hal aneh kedua terkait dengan kematian ASN, yakni terkait aksi dokter yang menolak keluarga korban untuk melihat proses autopsi ASN. Proses autopsi ASN pun baru dilaksanakan 4 hari setelahnya. Mengetahui hal tersebut, ibunda ASN pun histeris di depan ruangan autopsi. Wanita parubaya ini pun berteriak lantaran tak diizinkan melihat jasad ASN yang telah terbujur kaku. Kejanggalan ketiga yang diurai oleh Monalisa Tribuners adalah soal gelagat ASN yang menurutnya wajar. Sebelum ditemukan tak bernyawa, ASN ini ternyata sempat meminta uang kepada Monalisa, tepatnya pada tanggal 15 November 2023 atau 3 hari sebelum kejadian ditemukannya ASN sudah tidak bernyawa Tribuners. Kala itu ASN meminta dikirimi uang karena hendak berbelanja. Setelahnya Monalisa pun mendengar cerita dari anak pemilik kos kalau di hari Kamis ASN ini memang sempat meminjam motor untuk berbelanja. Uraian Monalisa soal permintaan ASN tersebut pun seolah ingin menepis dugaan korban mengakhiri hidupnya. Selain Monalisa, teman ASN juga membantah dugaan tersebut. Menunjukkan kondisi TKP ditemukannya jasad ASN, Ningot Rumapea menyebut tidak mungkin ASN ini mengakhiri hidupnya secara tiba-tiba. Atas kasus tersebutlah Tribuners, keluarga ASN ini meminta keadilan agar diusut secara tuntas. Ya Tribuners, kita doakan saja semoga keluarga ini bisa mendapat kebenaran dan juga keadilan ya terkait dengan penyebab kematian dari ASN yang sudah sekitar seminggu ini belum menemui titik terang, dan semoga pihak kepolisian Denpasar ini bisa mengungkap kasus ini Tribuners. Kita doakan bersama dan kita sama-sama memantau perkembangan kasus kematian dari ASN mahasiswa asal Medan yang berkuliah di Bali. Mungkin itu saja Tribuners, update bersama dengan saya Mutiara, dan nantikan update berita lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Official dan YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa. Pengungkapan kasus kematian Aldi Sahilatua Nababan